pindah ruangannya meskipun hanya tinggal 2 kali pertemuan ya, kita pertemuan kita masih 12. Mungkin yang dosen lain pertemuan 13 minggu ini, besok pertemuan 14. Kalau ditemukan fasilitas LCD kurang oke, disampingin aja ya. Nanti lewat ketua kelas masing-masing bisa menjabarkan ke Bu Sulis. Ini kalau 108 itu kan karena posisinya kita Zoom dan harus matiin lampu kan. Kalau tulisan kita belum coba ya. Oke. Ya, ini alhamdulillah senang sekali baru ketemu dengan 17 teman-teman mahasiswa yang angkatan 2020 yang luring kelas A, spesial kelas A, kelas B apalagi saya belum ketemu ya. Dan yang hadir daring ini Bu Sulis secara pribadi masih bisa memaklumi karena emang situasinya sangat mepet. Artinya itu kan kalau mau nyari kos sudah mepet, mau pulang ke kampus, balik ke kampus karena posisi di luar Jawa misalnya juga nanggung biaya dan sebagainya. Nah ini secara pribadi Bu Sulis bisa maklum, terutama yang teman-teman di luar Jawa ya, luar Jawa yang ada di Nusa Tenggara atau yang lainnya, ini bisa dimaklumi. Nah ini insya Allah nanti semester tergasal kita sudah full luring. Jadi ini kan istilahnya apa? Masa-masa persiapan begitu ya. Readjusting apa istilahnya apa? Pemanasan. Benar-benar pemanasan, nanti kita siap luring begitu. Kalian kan nanti masa udah di semester 5 ya. Semester 5 itu udah nanti implementasi MBKM. Jadi mata kuliahnya ngambil dari lintas prodi di lingkungan Win Sunan Kalijaga. Semester gasal itu. Ya. Dan kalian adalah produk MBKM. Ya, desainnya kan berbeda dengan yang produk kurikulum sebelumnya. Nah, ini artinya teman-teman tetap semangat, luringnya itu nanti harus dipersiapkan sedemikian rupa. Karena tuntutannya kalau dari Win Sunan Kalijaga dari 1 itu udah nanti semester gasal itu udah full luring. Ya. Seperti itu. Dan ini kali lagi terima kasih yang sudah berkenan hadir luring dan yang hadir Zoom meeting. Zoom meeting aja kita terbatas ya. Ini karena kita luring harus ada Zoom, ya kan? Harus memfasilitasi teman-teman yang belum bisa hadir di Jogja. Oke, pada pertemuan ke-12 ini presentasi berarti kelompoknya siapa ya? Terus belum ngecek di e-learning apakah materinya sudah di-upload atau belum? Mas siapa? Katanya Mas Iqbal tadi yang presentasi pada daring. Nah, silahkan kelompok siapa? 7. Oh ya, sebelum presentasi, Bu Sulis reminder ya untuk tugas review jurnal yang belum ditunggu. Ini masih ada kesempatan sebelum hari hari 14 pertemuan ya. Habis, jadi Bu Sulis masih nunggu karena kesepakatan kita bareng itu 2 minggu setelah UTS ya. Bisa jadi ada yang lupa atau saya nggak baca bukunya waktu kontrak belajar pertama nggak masuk gitu ya. Nah, ya yang hadir luring saya harap sudah semuanya. Ada yang belum kah yang hadir luring? Belum, Bu. Belum. Yang ini ketukannya aja belum. Ya, yang teman-teman yang di Zoom meeting semoga tugas review jurnal yang tugas individu semoga sudah dikumpulin ya. Jika ada yang belum disegerakan biar nanti Bu Sulis kompilasi semuanya dari hasil UTS, UAS, kemudian nanti tugas kalian yang kelompok ataupun individu. Nah teman-teman untuk yang pertemuan ke-13 informasi dari Mas Ketua, Mas Iqbal, pertemuan ke-13 disepakati oleh kelas A itu kita pertemuan daring. Nah, daringnya mau Zoom meeting atau e-learning?
kan sekalian. Ya nanti kita ngikut informasi lagi ya dari Iqbal, informasinya prinsipnya daring lah, daring itu mau Zoom meeting atau e-learning nanti saya tunggu konfirmasinya dari Mas Iqbal dan teman-teman. Oke, terus yang evaluasi pembelajaran silahkan diisi melalui aplikasi SIA biar teman-teman bisa mengakses nilai kalian ya. Bagi yang belum silahkan mengisi, yang sudah terima kasih. Oke, untuk pertemuan ke-12 ini silahkan kelompok yang presentasi. Mbak Mati. Mana ini? Mbak Mati. Maaf ya, ini ada teknis. Kenapa ini Mas Iqbal? Tidak ada sinyal. Silakan kelompok yang presentasi sambil yang hadir luring kita membenahi Pak Norma barang konja ya. Dia bisa bantu Mas Ketua. Wah, ini harus kebel ini ya. Silakan yang presentasi kelompoknya siapa ya? Saya tak kebel Mas Tiono dulu. Kabel Mas Tiono dulu. Oh, ini komando LCD nih, sebentar. Oke, strong yang mana? 108. Yang mana? 108. Cici 01. LCD-nya gimana? Mati. Bisa ke sini, Kak. Gimana? Bisa ke sini. Sebentar, saya masih di jalan. Oh, ya. Oke. Iya, di jalan dia nonton ya, sudah. Ya, oke. Itu nggak bisa. Oh, disambut dulu yang ininya. Cek. Teman-teman yang hadir luring, siapa yang pasti ya? Ini kok nggak ada yang jawab, gimana ini? Katanya tadi ya, yang presentasi. Kelompok 8, Bu. Oh, Natswa, silakan kelompoknya Mbak Natswa, Bagas. Ini ya? Ini LCD-nya kita lihat ini tadi. Lampunya udah dimatiin kayak gini. Ya? Lampu nih. Oh, enggak. Udah toh? Silakan kelompok yang presentasi. Mas Bagas, Mbak Natswa. Enggak ada yang baik, Bu, sebentar lagi. Siapkan share screen-nya, Bu. Oh ya, butuh share screen. Oke, siapa yang mau jadikan co-host? Siapa? Bagas. Sebentar, Bu, aku Oh, Mas Rahmat. share screen, Bu. Oh, Mas Rahmat di sini. Ini belum ada namanya Mas Rahmat di sini. Zidan, adanya Mas Zidan. Bagas.
Bagas yang jadikan co-host atau Hebat. Makanya Mas, mana ini? jangan itu. Bagas. Betul ini Bagas. Ada nama Bagas. Hah? Oh ini. Oke, sudah dijadikan co-host Mas Ahmad, silahkan. Silakan untuk men-share materinya atau presentasi, silakan. Ini ditunggu teman-teman yang hadir luring. Lebih cepat, lebih baik. Silakan kelompoknya Mas Ahmad Bagas. Ada lagi yang jadikan co-host. Ini gimana ini? Kok nggak ada yang respon di you? Ini ada orangnya enggak ini? Udah ditanyain diam ya? Jangan berspekulasi yang benar, karena Rasa. untuk memfasilitasi teman-teman yang belum bisa join luring. Nah, infonya kan yang presentasi kan pada online ya. Kalau nggak ada yang presentasi, kita review aja ya. Oh ini udah. Oke, terima kasih. Mas dijawab Mas Bagas ya. Jangan diem aja. Ya, khusus bukan aliran kebatinan. Iya, kalau aliran kebatinan teman-teman jurusan udah bisa batin. Dan alur seperti apa lah ini. Sudah ada diem itu. Aduh, ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sosiologi Pembangunan akan mempresentasikan dengan judul Negara Maju. Oh ya. Berarti yang parah itu bahasa mana ya? Wes, berarti nek sini aman. Sini. Oh ya. Ayo. Kok nggak dengar suaranya, Mas Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kedengaran, Bu? Salam. Itu jadi Mas Iqbal yang tekan-tekan ya. Iya, kita tidak tengah-tengah ya. Ini gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 Sosiologi Pembangunan Negara Maju akan Yang mempresentasikan bisa dengar? Mas Bagas bisa diperkeras volumenya? sekedar, Bu. Oke. Negara maju dan berkembang pasca krisis ekonomi 2008. Meresep. Sampun, Bu. Teman-teman dengar nggak yang luring? Dengar. Kalau join dengar. Akan mempresentasikan Nggak dengar. buatan, Bu. Harus pakai ini kok kan? Atau Mas Bagas pakai slide terus Mas Bagas ngomong baik. Ini yang hadir luring nggak denger ya? Mohon maaf Bu, ini Nah,
Oh gitu, baik. Minibus list apa tadi ya? Oke. Berarti pakai apa ya, Iqbal? Bisa minibus list apa matikan, Pak? Disconnect. Sini, Dan. Sini mana yang disconnect audio? Enggak, jangan Bu. Ya. Oh, oke. Oh, yang Dani. Siapa Bu? Siapa Bu? Sampun Bu. Mas Bagas bisa dimulai? Oke, saya mulai gitu. Oh, diikut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sosiologi Pembangunan akan mempresentasikan dengan judul Negara Maju dan Berkembang Pasca Krisis Ekonomi 2008. Kami yang beranggotakan kelompok Ahmad Bagas Kurniawan, Aisyah Rajwa Sulaiman, Arsita Safitri, Fahrudin Hanif, dan saya sendiri. Kalau lebihnya begitu, akan dilanjut yang lain. Oke, sebelum kita membahas mengenai pembangunan di negara-negara maju dan berkembang pasca krisis global, mungkin ada baiknya untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu krisis global ekonomi 2008. Jadi, krisis global 2008 ini merupakan krisis yang berawal dari inisiasi lembaga peminjaman uang atau yang disebut dengan Lehman Brothers. Jadi, Lehman Brothers ini pada awalnya sekitar tahun sebelum 2008 itu dia semacam menawarkan KPR murah ke masyarakat rendah. Jadi intinya dia itu ingin mengambil keuntungan dari masyarakat rendah, karena dengan dia menawarkan KPR ke masyarakat rendah, maka semakin tinggi risiko bayar gagal dari masyarakat rendah ini, yang kemudian dengan risiko bayar gagal yang tinggi, maka akan semakin meningkatkan bunga yang menjadi keuntungan bagi perusahaan. Namun akhirnya kemudian sayangnya titik suku bunga kemudian naik, yang kemudian menyebabkan semakin banyak masyarakat rendah yang tidak bisa membayar KPR murah ini karena hutang mereka semakin tinggi sedangkan nilai properti mereka semakin rendah. Nah, semakin banyaknya masyarakat rendah yang tidak sanggup membayar, maka semakin banyak pula properti yang kemudian masuk ke harta sitaan milik bank yang kemudian memicu fenomena banjirnya properti sehingga harga properti kemudian menjadi turun. Hal inilah yang kemudian menjadi krisis global yang menyebabkan efek domino ke berbagai negara lainnya. Adapun efek domino ke berbagai negara tersebut ada berbagai macam dan akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Dampak dan pembangunan negara-negara pasca krisis ekonomi 2008. Sebagai pusat ekonomi dunia, jatuhnya salah satu perusahaan keuangan terbesar di Amerika Serikat ini menimbulkan efek domino ke seluruh penjuru dunia, serta turut memberikan dampak besar pada aktivitas ekonomi negara-negara lainnya, diantaranya sebagai berikut. Cina. Sebagai negara yang sebelumnya mengandalkan perdagangan ekspor ke Amerika Serikat sebagai strategi dalam meningkatkan ekonominya ini tentu mengalami imbas yang cukup besar dari adanya krisis tersebut. Pada kuartal ketiga tahun 2008, pertumbuhan ekonomi di Cina mengalami penurunan menjadi 9%. Angka ini memang tidak drastis dibanding negara lainnya di Asia. Akan tetapi sebagai negara berkembang pada saat itu, tentu pertumbuhan ini tetap bisa terbilang fantastis.
Meskipun mengalami penurunan pada ekonomi, sebaliknya Cina justru mengalami pertumbuhan dalam bidang perbankan pada tahun 2008. Hal ini disebabkan perbankan di Cina memiliki hubungan yang sangat besar dengan sektor makro, terutama bidang pembangunan infrastruktur. Adapun kemudian, sebagai langkah pencegahan terhadap komplikasi yang lebih rumit atas dampak krisis ekonomi global, Cina kemudian memanfaatkan intensif pajak yang meliputi pemotongan terhadap pajak pembelian rumah, penurunan tarif pajak di hampir semua komoditas ekspornya, menaikkan tarif rabat pajak, dan kebijakan insentif pajak bagi industri dengan nilai ekspor tinggi. Selain itu, Cina juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pasca krisis global tersebut, yang dalam hal dilakukannya untuk memperluas lapangan kerja bagi penduduk kota dan desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjaga stabilitas nasional. Cina dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi krisis global 2008 dengan baik. Hal ini dibuktikan pada 2010 di mana Cina berhasil mengambil alih posisi Jepang sebagai raksasa perekonomian terbesar kedua di dunia. Negara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ialah negara Brazil. Lain halnya dengan Cina yang terpuruk di awal, Brazil yang juga termasuk dalam negara berkembang justru berhasil bertahan dengan baik selama krisis global 2008. Dalam hal ini, Brazil berhasil menjaga pertumbuhan PDB serta sistem perbankannya dengan baik dan stabil. Brazil bahkan kemudian mengambil keputusan untuk tidak lagi bergantung pada IMF serta lembaga keuangan internasional lainnya untuk membangun ekonomi. Brazil kemudian berhasil menduduki posisi ke-6 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar. Hal ini ditambah dengan penyelenggaraan Piala Dunia di Brazil pada 2014 yang kemudian membawa keuntungan ekonomi lebih banyak berupa peningkatan PDB sebesar 30 miliar US dollar dan meningkatkan lapangan pekerjaan per tahun. Berikut Brazil kemudian mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah bagi Olimpiade musim panas yang digelar pada tahun 2016. Pengajuan diri ini tentunya bukan tanpa rencana. Di balik pengajuan tersebut, rupanya pemerintah Brazil memiliki strategi berupa kampanye mengenai Aquarela Plan 2020, yakni upaya menjadikan Brazil sebagai tujuan pariwisata internasional pada tahun 2020. Sayangnya, selain mendapat penolakan dari masyarakat, rencana ini kemudian tidak mendapatkan hasil yang positif. Hal ini disebabkan penyelenggaraannya berdekatan dengan Piala Dunia, juga disebabkan dengan adanya pandemi tahun 2020 yang kemudian menyebabkan Brazil mengalami resesi pada tahun 2021. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Jerman. Sebagai salah satu negara maju yang berkawasan di Eropa, Jerman tak hanya mendapatkan dampak dari krisis ekonomi pada tahun 2008, tetapi juga dari krisis hutang Yunani yang terjadi setelahnya. Jerman disebutkan mengalami resesi ekonomi pada tahun 2008. Sejumlah bank mengalami ancaman kebangkrutan sebelum kemudian mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Selanjutnya, menghadapi hal tersebut, Jerman pada saat itu kemudian mengambil langkah berupa mengurangi jumlah produksi ekspor, juga memangkas para pekerjanya atau mengurangi para pekerjanya. Selain itu, Jerman kemudian mengalokasikan dananya sebesar 50 miliar euro pada paket perangsang ekonomi yang ditawarkan oleh Komisi Eropa sebagai upaya menyelamatkan ekonomi yang kemudian juga digunakan untuk mengatasi krisis Yunani, melemahkan mata uang euro serta ekspor yang kuat. Jerman kemudian berhasil mendapatkan perkembangan ekonomi sebesar 2,2% pada tahun 2010. Lalu ditambah dengan kekuatan industri Jerman yang semakin meningkat, Jerman kemudian berhasil keluar dari situasi krisis tersebut pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Jerman disebutkan juga terus menguat hingga tahun 2018 seiring turut menguatnya pasar di domestik. Sekian dari kelompok 7.
apabila ada Jadi maaf sebentar. Jadi kesimpulannya mengenai pembangunan di negara maju dan berkembang itu bergantung pada strategi dari masing-masing negara. Adapun Cina yang berfokus pada strategi meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan stabilitas masyarakat dinilai berhasil sukses dari krisis pasca 2008 ini. Adapun Brazil yang dinilai lebih mengutamakan keuntungan dengan penyelenggaraan Piala Dunia dan festival musim panas dinilai akhirnya mengalami resesi pada tahun 2021. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan dan salah mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Mas Bagas dan teman-teman. Silakan untuk direspon baik yang hadir luring ataupun daring. Silakan. Kita yang blended itu baru kali ini atau teman-teman yang di kelas lain sudah pernah blended gini? Belum ya? Belum pernah? 2020 sekali. Silakan. Kita jam berapa ini sebentar? Belum tak cek jamnya. Wah kok cepat ini jamnya jam berapa tuh? Oh 2.20 ya. Usulnya lihatnya kok 3.20. Ya. Aqua mana Aqua ini ya. Oke, masih ada waktu lumayan ini. Karena kita sampai jam 3 ya. Ya kan? Jam 3 atau setengah 4? Kalau di e-learning kan sampai setengah 4, jam 1 sampai setengah 4. Nah ini nanti kesepakatan kita mau sampai jam berapa. Karena biasanya kalau pertemuan luring gini tuh nggak kerasa. 2,5 jam itu rasanya baru 10 menit kan gitu. Ya. Iya, nah khusus gitu, tapi teman-teman ya rasanya juga lama gitu ya. Oke, silakan kalau ada respon baik yang dari luring ataupun yang hadir daring. Pas luring pertama itu yang hybrid gini bisa akses gini belum? Waktu itu belum ada webcamnya ya. Ya. Yuk silakan, jangan anteng-antengan ya. Ini ya gini loh. Kalau di Zoom itu kita melihat variasinya. Ada gambar kucing, buah, ya kan? Nah lagi. Ya buahnya nanas, semangka gitu ya, seger. Silakan kalau ada pertanyaan. Mau dibuka berapa termin dari kelompoknya Mas Bagas? Silahkan yang jadi moderator. Oh ini pada join online. Ya. Tuh, ini anteng-antengan lagi gimana? Kalau tidak ada pertanyaan ini bonus ini untuk kelompok Mas Bagas ini ya. Yang hadir luring silakan. Ada nggak? Nah Indonesia nih. Mas Puspo. Mantap. Namanya paling panjang kayaknya ya. Iya. Puspo, Grinaldo, Bintang siapa ini? Paling panjang ya teman-teman. Silakan Mas Puspo. Hadir Bu, sudah paham tidak? Belum ada pertanyaan Bu. Mantap. Core of the core. Apa Pus? Belum ada pertanyaan. Silakan yang luring aja ikut daring. Iya. Ada pertanyaan nggak?
Silakan langsung ke grup ya. Maksudnya masuk ada di situ atau masuk? Ini aja. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nonton lagi cuy. Ini pak nggak masuk atau gimana? Mungkin nanyanya Cina itu kan sebagai negara yang juga sekarang dikatakan superpower dalam perekonomian. Tapi ada sebuah kebingungan, Cina yang dulunya nggak kuat dalam perekonomian atau juga dibilang krisis lah terhadap perekonomian. Tapi lambat laun mereka kuat, tapi mata uangnya tidak sekuat dolar. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Amerika memang menguasai perekonomian dunia? Tapi masih banyak tokoh-tokoh yang bilang Cina bisa nih ngatasin perekonomian Eropa, dan itu memang terbukti di Indonesia barang-barang Cina lumayan banyak. Tapi kok dari segi mata uang Cina itu nggak nambah nilainya, nggak sekuat euro, nggak sekuat dolar Amerika atau segala macam. Mungkin itu. Yang nanya Mas Rafi. Rahmat. Oh Mas Rahmat, tapi pakai aplikasinya Mas Rafi ya. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat tadi untuk kelompoknya Mas Bagas, apa sudah bisa ditangkap, bisa dicerna? Halo, kelompok yang presentasi Mas Bagas, kemudian Mbak Aisyah, Arsita, terus siapa lagi tadi ya? Silakan direspon dulu. Mungkin kita izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu, Bu. Apabila ada yang lain ingin bertanya, bisa dikumpulin dulu, bisa ditampung dulu maksudnya, Bu. Mati terlalu berat ya. Volumenya dimaksimalin, Mbak. Ya, Bu. Jadi kita izin untuk berdiskusi dulu, Bu. Jadi kalau ada yang lain ingin bertanya, mungkin bisa ditampung terlebih dahulu. Oke, silakan di moderatori siapa yang Mbak Aisyah yang bertugas untuk moderator untuk diskusi pada siang hari ini. Ya, kita kasih waktu kita sambil lihat jam. Ini 2:27. Ya, kalau udah cepet ya udah mau jam 3 ini kan salah. Ya. 15 menit cukupkah atau 10 menit lagi Mbak Aisyah dan teman-teman untuk diskusi, dan nanti Bu Sri sambil review. Jadi ini kelompok Bagas dan teman-teman masih diskusi untuk menjawab pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi begitu. Izin menanggapi dari pertanyaan Mas Rahmat tadi ya. Kalau untuk kenapa mata uang Cina ini masih belum naik juga walaupun emang dia udah jadi raksasa ekonomi sekarang ya. Mungkin kalau itu saya agak kurang tahu, tapi kalau nggak naiknya mata uang Cina ini mungkin sebenarnya ada sisi positif juga. Jadi kayak seingat saya pernah baca, jadi kenapa dia tetap ada di bawah dan sengaja emang nggak naik itu mungkin karena dengan merosotkan nilai mata uang Cina itu harga barang-barang Cina itu pas diekspor itu bakal tetap jadi murah gitu. Jadi makanya barang-barang Cina itu bakal mendominasi di negara-negara lain karena dia itu murah. Adapun barang-barang dari luar yang mau masuk ke Cina itu begitu masuk ke Cina harganya itu bakal jadi semakin mahal karena kan mata uang Cina itu kan lebih rendah ya, yang mana itu bakal mendorong inflasi, terus bakal
bakal apa ya, jadi si barang-barang dari negara lain itu nggak bakal mendominasi balik di daerah Cina yang gitu, di negara Cina itu. Jadi sebenarnya walaupun emang dia nggak sebesar di Amerika, sebenarnya dia juga mempunyai keuntungan. Jadi seingat saya begitu, maaf kalau salah. Gimana Mas Rahmat bisa menerima jawaban dari kelompoknya Mbak Aisyah? Mbak Aisyah bisa open kamera biar nggak lihatnya kucing ini ya. Nah, iya yang presentasi kan harus tampil wajahnya. Ya. Oke, nah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompoknya Mbak Aisyah? Mas Bagas, Arsita, terus apa lagi dari? Gimana? Cukup? Ada lagi? Kan kalau di kelas yang lain juga sama. Pada anteng-antengan gitu. Ada pertanyaan lain lagi nggak dari teman-teman? Mbak Dani, silakan. Izin bertanya kepada kelompoknya Mbak Rajwa dan teman-teman. Ini terkait negara Jerman dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 2008 kan Jerman mengurangi jumlah produksi ekspor dan memangkas para pekerjanya. Nah, ketika mereka itu memangkas para pekerjanya berarti kan menyebabkan banyak sekali pengangguran dan berdampak pada mungkin meningkatnya masalah kemiskinan dan sebagainya. Nah, gimana sih cara Jerman itu buat mengatasi hal tersebut? Sebelum pada akhirnya pada tahun 2010 ini Jerman mendapat perkembangan ekonomi sebesar 2,2%. Terima kasih. Yuk silakan langsung direspon. Iya, izin merespon. Jadi kalau dibaca lagi di situ sebenarnya ada dicantumin kenapa bisa walaupun dia memecat beberapa pihak tenaga kerjanya itu tetap dia naik, itu karena nilai industri dia itu semakin meningkat. Jadi industri di Jerman tuh waktu itu sekitar tahun berapa ya, dia tuh mengalami peningkatan, ditambah dengan dia ikut menyumbangkan dana ke paket istilahnya. Jadi semacam karena Jerman ini bagian dari Uni Eropa, dia itu kan juga ikut berimbas ke krisis Yunani itu ya. Nah, jadi Uni Eropa waktu itu membentuk kebijakan untuk semacam mengumpulin uang dari beberapa negara gitu untuk diputar lagi, yang kemudian akhirnya bakal bantuin krisis di Yunani. Nah, si Jerman ini dia ikut memberikan sumbangan sebesar 50 miliar euro itu, yang terbilang cukup besar waktu itu ya. Jadi karena investasi dia itu keuntungan dia itu juga semakin besar, yang mana berimbas juga akhirnya ke negara jajah. Jadi walaupun tenaga kerjanya banyak yang dipecat, keuntungan ekonomi dia itu tetap naik gitu loh, yang kemudian akhirnya kembali membuka lapangan pekerjaan. Jadi semacam strategi dia tuh diputar-putar kayak gitu. Apakah udah bisa ketangkep dengan baik? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi yang masih saya itu tanyakan itu ketika para pekerjanya dipangkas, berarti kan untuk tahun 2008 sampai 2010 mereka itu benar-benar nganggur. Dan bagaimana si Jerman ini memelihara orang-orang yang pekerjaannya itu udah nggak ada atau udah di PHK. Kalau seperti di Indonesia sendiri kan untuk saat ini di masa pandemi kan mendapatkan kayak semacam bantuan sosial dan sebagainya. Nah, tapi untuk Jerman sendiri pada saat itu gimana ya? Mungkin dari kelompoknya Mbak Rajwa tahu.
Gimana? Mas Bagas dan teman-teman silakan direspon di perjalanan menuju ke jam 3 ya. Kalau itu mungkin saya agak kurang tahu ya, mungkin kurang literatur juga, jadi dari yang lain mungkin bisa menambahi. Halo? Bagaimana ini Mbak Aisyah, Mas Bagas, Arsita, Mbak Arsita, terus apa lagi nih? Silakan dijawab pertanyaannya Mbak Jani tadi ya. Sudah cukup dari kelompoknya Mbak Aisyah dan kawan-kawan? Sepertinya untuk yang pertanyaan tadi di skip saja Bu, karena emang kita masih belum menemukan jawaban. Kalau dari kelompoknya Mbak Aisyah belum ada yang jawab, Bu Sulis kasih di floor ya, di forum untuk respon pertanyaannya Mbak Jani tadi, baik yang di luring ataupun yang di Zoom meeting. Silakan. Ya Bu, untuk pertanyaan dan Mbak Dadin tadi bisa di skip aja karena kita masih belum menemukan jawabannya Bu. Jadi mungkin siapa tahu mahasiswa lain yang baik pihak luring maupun daring punya jawabannya bisa ikut menanggapi juga. Apakah suara saya terdengar Bu? Pertanyaannya dari Mbak Dani tadi, cara mengatasi pertumbuhan ekonomi di Jerman, poinnya kan itu, karena kan sempat mengalami resesi, terus bisa bangkit lagi, strateginya seperti apa? Itu yang Bu Sulis tangkap ya tadi ya? Atau beda? Di PHK kalau bahasa Indonesianya itu kan dirasionalisasi kan berarti di PHK, dirumahkan. Itu kasusnya kan 2008 ya. 2008 itu belum ada pandemi kan. Kita pandeminya kan 2020 atau 2019 akhir. Makanya dikatakan COVID-19 ya. Nah, silakan ada yang mau respon. Jadi krisis pada tahun 2008 ya, yang terjadi di Jerman. Jadi kalau Bu Sulis Sarskrim, kalau kita lihat di sini, pembangunan setelah tahun 2008 di negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Nah, ini yang tadi coba Bu Sulis review dari apa yang sudah dipresentasikan dan saya mencoba mencari referensi bagaimana krisis ekonomi tahun 2008 ya, krisis ekonomi dunia tahun 2008. Ini kalau dilihat tadi sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Mas Bagas, Mbak Aisyah, itu menjadi
efek domino. Seperti hanya ketika krisis krisis ekonomi tahun 1998 itu kan kayak efek domino, tetapi itu skupnya di level Asia Tenggara. Nah ini kayak efek domino. Kalau ini krisis ekonomi dunia ini juga sama, dalam salah satu sumber disebabkan menjadi efek domino terjadinya krisis ekonomi dunia. Ini yang ini kasusnya yang kredit perumahan di Amerika itu tahun 2008 kan. Ini krisis yang berawal di Amerika Serikat kemudian menjalar ke pasar finansial global. Ini yang dinamakan efek domino. Kan istilahnya kemudian merembet-rembet dari Amerika sampai kemudian ke benua Eropa gitu kan. Tadi dikasih contoh ada Jerman, kemudian sampai ke Cina, itu udah melambat ke benua Asia. Nah ini yang bagian dari efek domino krisis ekonomi dunia yang berawal dari Amerika Serikat yang berdampak luas. Ini kalau teman-teman lihat krisis ekonomi di Amerika itu yang Bu Sulis ingat itu karena kredit perumahan itu ya awalnya. Ini yang kemudian menjalar ke pasar finansial global. Nah, disinilah tahun 2008 itu aktivitas ekonomi menurun separuh dari semua negara di dunia. Berarti kan berbagai belahan benua itu ada krisisnya. Kalau di Indonesia tahun 2008 tidak begitu signifikan ya untuk krisis ekonomi dunia itu loh. Ya. Oke. Ini udah pada di-download kan? Nah, ini krisis tahun 2008 terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang menjadi pusat keuangan dunia. Kenapa? Karena hampir seluruh produk ya, ini dikatakan hampir seluruh produk keuangan itu berasal dari Amerika Serikat. Tadi muncul pertanyaan dari Rahman, mengapa posisi Cina yang saat ini menguat ya, bahkan equal dengan Amerika Serikat, tetapi mata uangnya belum atau tidak setara dengan mata uang dolar. Itu tadi ada pertanyaan kritis dari Mas Rahmat. Itu kenapa? Mata uang Cina itu mata uangnya apa namanya? Yuan toh. Nah, Jepang kan yen. Nah, mata uang Cina Yuan itu kan belum diterima secara meluas, secara secara global sebagaimana mata uang dolar. Iya kan? Mengapa sehingga posisinya mata uang itu tetap dolar masih nomor 1? Ini jelas ada relasi kuasa begitu. Meskipun sudah menguat, tapi mata uangnya ini belum bisa menguat posisinya kayak mata uang dolar. Karena di jumlah negara di dunia itu ada berapa ratus? 200 lebih ya. Untuk negara berkembang dan negara maju. Nah, dolar itu sudah mendominasi untuk mata uang di seluruh dunia tadi. Di belahan dunia itu mata uang dolar itu, kalau kita punya dolar, posisi kita tuh aman mau kemanapun gitu loh. Ya, kalau ke Indonesia tinggal ke money changer kita bawa dolar selesai ya. Kalau misalnya yang dari Amerika, kalau teman-teman jalan misalnya, ya suatu saat nanti semoga kalian bisa sampai ke Eropa atau yang lain. Ya, kita bawa mata uang kita itu nggak laku, rupiah. Kita bawa ke Eropa. Kenapa? Kita harus menukarkan dalam mata uang dolar. Kalau kita bawa, kalau di Eropa itu kan euro ya, mata uangnya euro. Tapi kalau kita pakai dolar itu bisa diterima. Tapi kalau kita bawa uang rupiah kita, itu nggak bisa. Harus menukarkan dulu dalam mata uang euro atau dolar.
Tinggal nanti kalau kita bayarnya pakai dolar, itu udah terkonversi. 1 dolar berapa euro, kan gitu. Euronya hitungannya berapa, kan gitu. Kalau 1 dolar, ini kan kalau dirupiahkan, jadinya berapa? 14.000 kan? 14 lebih kan? Ya, nah nanti bisa dicek lagi. Nah ini kalau mata uang yuan tadi Cina, kalau kita bawa ke Eropa, tetap harus nuker. Harus nuker apakah dalam bentuk dolar atau langsung euro, gitu. Artinya apa? Artinya belum bisa accessible ya, kayak mata uang dolar itu. Jadi kalau misalnya kita keliling dulu dunia, kita bawa dolar itu aman gitu loh. Ya, teman-teman yang mau ke Australia itu minimal 50 juta ada di rekening. Yang mau ke Eropa, kalau dulu pas Bu Sulis dan teman-teman itu minimal 50, sekarang naik di tabungan itu loh, di rekening tabungan. Karena itu buat jaga-jaga ya. Nah nanti ketika sampai di Eropa kan misalnya kita butuh apa ya, kita bawa uang apa yang kita bawa, euro atau dolar. Kalau kita bawa uang euro sama dolar posisi aman. Tapi kalau kita bawa uang rupiah atau tadi yang yuan tadi Cina, nggak bisa. Nah ini yang apa namanya accessible mata uang untuk menguasai dunia ya ini masih di dolar. Ya ibaratnya tadi bisa sampaikan kalau kita kemanapun dunia bawa dolar itu posisi aman karena 60% lebih itu kan seluruh ya mayoritas seluruh negara-negara menerima mata uang tersebut kecuali yang melakukan apa namanya penolakan terhadap Amerika. Itu kan ada ya Iran ya. Iran kan menolak Putin ya. Nah, yang menolak Amerika tentu kan menolak dolarnya kan. Seperti itu. Iya. Ya enggak pakai dolar kan. Nah, makanya kan sebagian besar menerima dolar, tapi ada sebagian kecil yang menolak dolar. Misalnya yang memang melakukan invasi terhadap Amerika yang terang-terangan, menolak Amerika itu tentu tidak akan menerima produk-produk dari Amerika. Iran itu kan melakukan itu kan, menolak setiap warga negara dilarang menggunakan produk-produknya Amerika, dilarang membeli produk-produknya Amerika. Otomatis kan ya akan akuin terkait dengan mata uang dolar itu. Oke, ini yang kita lihat di sini. Hampir seluruh produk keuangan berasal dari Amerika, kemudian dijual ke negara-negara di seluruh dunia. Nah, ini tadi yang Bu Sri sampaikan, kredit perumahan itu menjadi embrio atau awal krisis ekonomi dunia. Ini kredit perumahan kelas 2 di AS sebagai awal terjadinya krisis dibeli oleh berbagai negara yang percaya bahwa daya tahan ekonomi Amerika Serikat jauh lebih kuat dari negara lainnya karena Amerika Serikat punya daya keuangan yang sangat besar. Nah ini yang menjadi awalan krisis ekonomi dunia yang ada di Amerika. Bank kolaps akibat likuiditas di pasar, ekonomi sektor real kena imbasnya. Ini kan dampak-dampak dari krisis ekonomi dunia tahun 2008 itu. Bisa diakses di sini. Lebih dari 7,3 pekerjaan hilang dari bulan Januari 2008 sampai Februari 2010 dan otomatis pengangguran naik. Ini di Amerika ya, hilang karena diambil alih menurut data Korea Logi. Nah, ini yang kita lihat di Eropa. Yang di Eropa
Kelihatan nggak ya? Ini terlihat, terbaca. Dampak-dampak negatifnya dari krisis. Pemerintahan di Eropa juga mengumumkan paket penyelamatan tadi yang ditanya Dani tadi ya, apakah ada skema bantuan, kalau bahasa Indonesianya itu kan skema bantuan untuk menyelesaikan krisis ekonomi dunia yang terjadi di Eropa sebagai salah satu negara yang ada di Jerman ya. Ini ada sejumlah paket penyelamatan pada bulan Oktober 2008 atau berapa ini? 10,368 triliun di Inggris dan lebih dari 2,5 US dollar triliun ya. Ini dalam bentuk bantuan, skema bantuan bahasanya kalau kita di Indonesia melaksanakan bantuan. Nah, Uni Eropa juga melakukan perbaikan melalui langkah stimulus ya dari 1,5% PDB pendapatan PDB pendapatan daerah ya, pendapatan nasional ini ya, kelompok tersebut. Nah, ini yang kita lihat di negara-negara istilahnya Eurozone, daerah-daerah Eropa, ini tingkat utangnya memang sebenarnya sudah tidak berkelanjutan seperti Yunani, Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol, dan Siprus. Jadi sekaligus menjawab pertanyaannya Mbak Dani, skema penyelamatannya tadi ada yang dilakukan untuk wilayah Eropa, terutama di Jerman. Karena yang namanya krisis ekonomi itu dampaknya banyak. Pengangguran jelas iya, karena harus ada rasionalisasi kan. Dulu ketika krisis ekonomi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara juga sama, PHK besar-besaran. Yang bisa eksis apa? Ketika perusahaan-perusahaan besar bangkrut, bank swasta loh ya. Kalau bank punyanya pemerintah kan relatif lebih stabil. Tapi bank-bank swasta itu kolaps. Ya, kalau kita belajar dari krisis ekonomi Indonesia tahun 98 itu. Ya, yang bisa eksis itu adalah sektor informal. Mereka bisa eksis, bisa menjadi penyangga ketika Indonesia kolaps. Nah, bisa jadi di Eropa, Amerika ini yang eksis juga sektor informalnya, karena yang besar-besar itu kan pada kolaps, ya kan? Kita lihat lagi nih. Nah, ini Cina. Ekonomi Cina bergantung pada ekspor, perubahan permintaan dunia, berarti resiko perlambatan di masa depan. Ini Cina mengumumkan paket stimulus. Nah, ini kan yang namanya paket stimulus kan berarti itu bagian dari skema penyelamatan dunianya biar negaranya biar tidak semakin kolaps, tidak semakin terpuruk gitu kan. Nah, ini juga ada stimulus ini ya. Tujuan untuk meningkatkan proyek prasarana umum dan perluasan moneter guna menggenjot konsumsi swasta.